Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Allah bagi kami saat ini, karena setiap perkataan-Mu senantiasa kami simpan dalam hati dan mengalir dalam darah kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk melakukan segala kehendak di dalam sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ulangan 5 ayat 1-22. Musa memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan berbicara dengan kamu berhadapan muka di gunung dari tengah-tengah api. Adapun pada waktu itu aku berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu hidup lama dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menginginkan rumahnya atau ladangnya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh kumpulanmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan. Ia tidak menambahkan apa-apa lagi. Lalu ia menuliskannya pada 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Sahabat Santapan Harian, dalam 10 hukum, penerapan hukum Sabat dikaitkan dengan penciptaan. Namun dalam nas kita hari ini, hukum Sabat dikaitkan dengan penebusan. Kitab Ulangan diberikan kepada generasi kedua bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Karena itu, Musa menyampaikan ulang beberapa hukum dan peristiwa penting. Salah satu hal yang Musa sampaikan ulang adalah 10 hukum dalam nas hari ini. Namun, ternyata khusus mengenai dasar hukum Sabat, ada perbedaan yang penting.
Dalam Keluaran, dasar hukum Sabat dinyatakan seperti ini. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Namun dalam kitab Ulangan dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hal itu berarti bahwa Tuhan mengaitkan Sabat bukan hanya dengan penciptaan, tetapi juga dengan penebusan. Hal itu juga menjadi alasan mendasar pemaknaan hari Sabat setelah kebangkitan Yesus, yaitu diubah dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Alasan utamanya adalah karena Yesus bangkit pada hari pertama, dan hari-hari Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit selalu terjadi pada hari pertama. Dalam Perjanjian Lama, Kristus belum datang menebus umatnya, maka umat bekerja dahulu 6 hari, kemudian beristirahat pada hari ke-7. Dalam Perjanjian Baru, Kristus telah datang menebus umatnya, maka kita bisa beristirahat terlebih dahulu pada hari pertama, kemudian bekerja pada 6 hari berikutnya. Melalui pembacaan teks hari ini, hal penting yang perlu kita ingat adalah merayakan Sabat bukan hanya untuk mengenang penciptaan, tetapi juga untuk mengenang penebusan yang telah Yesus laksanakan bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Kristus, kami bersyukur dengan hari Sabat yang Kau berikan kepada kami. Karena melalui perayaan ini kami mengenang penebusan yang telah Engkau lakukan melalui Kristus Yesus. Ajarilah kami untuk memahami kedalaman kasih dan pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.